Indonesia ditegakkan. Wahai para penegak hukum, mengabdilah demi bangsa ini. Janganlah menyalahgunakan wewenang ada padamu. Bangsa kita Indonesia telah lama mencita-citakan menjadi negara adil makmur. Salah satu cara menggapai tegakkan hukum dan keadilan. Bangkitlah Indonesiaku, jayalah selamanya. Halo Sobat CP, kembali lagi di YouTube channel Clara Panggabean. Ya, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Dia adalah avokat muda yang baru saja dilantik. Langsung saja, inilah dia, Gracia Panggabean. Halo Gracia. Halo sahabat CP, perkenalkan saya Gracia Panggabean, adalah adik dari Clara Panggabean. Duh, jadi deg-degan nih mau ditanyain apa ini? Udah, kita di sini santai-santai aja, Oh, santai relax ya. aja. Nggak bahas kasus kan? Oh, jangan dong. Kalau bahas kasus di belakang aja nanti. Oke, siap. Iya, tadi kita juga sudah mendengarkan lagu yang telah dikumandangkan dalam video, itu berjudul Tegakkan Hukum dan Keadilan. Iya, betul. Yang pada saat itu kami nyanyikan itu sekitar umur berapa ya, Gracia? Kayaknya 12 tahun, 13 tahun deh. Waktu kayaknya. masih SMP itu ya? Iya, betul. Ya, itu lagu ciptaan Dari John Panggabean yang merupakan papa kita dari sendiri. ya. Oleh karena itu menjadi motivasi bagi kami juga menjadi seorang avokat ya. Iya, salah cita-cita satunya. dari dulu Iya. untuk menjadi seorang Betul avokat. sekali. Ya, Gracia, langsung saja nih. Kamu kan baru saja dilantik dan disumpah menjadi seorang avokat. Boleh dong share kepada teman-teman sahabat CP dimanapun mereka berada, bagaimana sih proses kamu menjadi seorang avokat? Oke, jadi sebenarnya teman-teman sahabat CP, sebelum saya yang dilantik sebagai seorang avokat, Kak Clara duluan yang Iya. sudah dilantik sebagai seorang avokat. Tapi karena saya yang ditanya, saya akan menjelaskan di sini. Oke, jadi untuk menjadi seorang avokat itu kita harus merupakan sarjana hukum. Nah, kebetulan saya adalah sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pancasila dan Betul. Kak Clara dari Universitas Indonesia. Nah, kita saat itu lulus pada umur 21 tahun. Ya, Gracia. Ya, perkiraan 21 tahun. Setelah itu kita mengambil pendidikan khusus profesi avokat yaitu PKPA. Ya. Itu yang diselenggarakan oleh organisasi avokat. Lalu kita melaksanakan ujian profesi avokat, dan di dalam ujian profesi avokat itu ada sistem gugur maupun tidak gugur. Nah, kalau kita berhasil, maka kita harus melakukan magang selama 2 tahun di kantor hukum. Dari sejak kita lulus itu, setelah itu kita akan mendapatkan surat keterangan magang dari pimpinan kantor tersebut. Lalu ada persyaratan juga Ya. di dalam undang-undang avokat itu, yaitu di pasal 3. Di pasal 3 ini boleh kita baca ya? Oke, boleh. Di pasal Pasal 3 ayat 1 itu menyatakan untuk diangkat menjadi avokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Pertama yaitu warga negara Republik Indonesia Ya, tentunya betul. ya kan, bertempat tinggal di Indonesia, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, Betul. berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, berijazah atau berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, lalu lulus ujian yang diadakan oleh organisasi avokat sebagaimana yang tadi Gracia Iya, betul katakan sekali. ya, dan magang sekurang-kurangnya 2 tahun. Nah, pas kita lulus 21 tahun itu, kita magang selama 2 tahun, berarti kita sekitar umurnya 23 tahun. Nah, sebenarnya kalau untuk memenuhi persyaratan yang lain itu, kita sudah bisa disumpah. Ya, Tapi betul. karena ada persyaratan di Undang-Undang Avokat itu menyatakan minimal 25 tahun, kita akhirnya magang lagi lah kan di kantor itu, sampai umur 25 tahun. Oke, kayaknya kalau itu sih nggak perlu diperdebatkan ya, masalah mengenai minimal untuk jadi seorang avokat. Karena itu juga baik kepada kita sebagai generasi muda, setelah lulus kita mendapatkan pengalaman yang lebih untuk menjadi seorang avokat di dalam dunia praktek hukumnya gitu. Iya. Ya Gracia, seperti yang tadi kamu sudah sampaikan bahwa lulusan dari sarjana hukum itu bisa menjadi seorang avokat. Namun kita ketahui juga sarjana hukum bisa juga berprofesi sebagai jaksa, hakim, terus polisi, kemudian ada dosen, wartawan juga bisa dari sarjana hukum. Benar. Nah, tapi jika mereka pensiun, purnawirawan, dia bisa melamar atau mengikuti sumpah dan dilantik menjadi seorang avokat. Tanggapan Gracia bagaimana?
Oke, sebenarnya itu permasalahan yang cukup ironis kepada kita generasi muda, apalagi yang advokat junior seperti kita ini yang masih mencari pengalaman di bidang hukum. Namun kita di sini malah justru menjadi bersaing pada mereka yang seperti dia mantan hakim, dia mantan polisi, mantan jaksa, juga banyak yang justru mereka setelah pensiun mengikuti profesi hukum, yaitu disumpah. Padahal seharusnya ada asas keadilan di sini untuk kepada kita yang junior maupun senior. Untuk mereka yang sudah menekuni profesinya sebelumnya itu lebih baik mereka tidak bisa menjadi profesi advokat. Dan ini juga menjadi koreksi kepada organisasi advokat dan juga undang-undang advokat untuk adanya aturan mengenai batas maksimal sebagai profesi advokat, karena ya seperti saya ketahui itu untuk sebagai calon hakim aja ada batas maksimal umurnya, yaitu kalau nggak salah itu 35 tahun. Nah, untuk menjadi seorang jaksa itu batas umurnya menjadi jaksa itu adalah 30 tahun. Begitu juga polisi itu batas maksimalnya itu 20 tahunan. Nah, tapi bagaimana dengan profesi advokat? Kenapa ada batas minimal untuk sebagai profesi advokat, tetapi tidak ada batas maksimal sebagai profesi advokat? Betul. Nah, itu menjadi koreksi kepada kita sebagai junior juga, karena saya juga melihat kepada teman-teman rekan semua advokat, untuk mereka yang masih memulai dari awal dan juga bercita-cita sebagai profesi advokat, itu mereka harus berpikir keras dan juga mencari cara bagaimana untuk mendapatkan klien, mendapatkan pekerjaan dari profesi advokat itu bersaingan luas secara general kepada mantan-mantan yang sudah berprofesi dari bidang hukum itu sendiri. Baik Gracia, langkah apa yang harus kita lakukan sebagai advokat muda untuk menanggapi hal tersebut? Ya, Kak Clara. Jadi sebagai advokat muda yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan suara kita ini kepada organisasi advokat itu sendiri, supaya mereka bisa mengambil langkah terhadap keluh kesah kita ini. Dan apabila dari organisasi advokat ini belum menanggapi apa yang kita sampaikan mengenai batas umur untuk seorang advokat, kita bisa mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi agar adanya aturan mengenai batas maksimal untuk menjadi seorang advokat. Karena kalau kita menunggu revisi undang-undang, waktu yang sangat panjang. Begitu. Baik. Wah, seru sekali ya berbincang-bincang dengan Gracia. Kiranya apa yang kita perbincangkan hari ini itu dapat didengar oleh organisasi advokat. Terima kasih Gracia untuk kesempatannya. Siap. Dapat bergabung di dalam acara channel YouTube Clara Panggabean. Sukses selalu buat Gracia, dan jangan lupa kepada teman-teman untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Clara Panggabean. Nantikan episode berikutnya. Dadah!